Kisah ini bermula dari seorang janda muda yang mempunyai paras cantik dan hidup sendirian di sebuah rumah gubuk sederhana. Suaminya meninggalkannya semenjak baru saja menikah. Janda cantik ini namanya Suparmi. Suaminya pergi meninggalkannya waktu itu berpamitan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Berhari sudah berganti, berbulan sudah terlewatkan, bahkan bertahun sudah berlalu. Namun suami Suparmi belum ada kabar sama sekali. Dalam penantian yang panjang, kerinduan yang tertahan, hingga berbagai harapan telah tergantungkan, kini Suparmi sering merenung dan menyendiri. Banyak pria yang datang menawarkan diri untuk hidup bersama, namun Suparmi belum bisa membuka hatinya. Dia masih bersikukuh menjaga kesetiaannya. Kita beralih ke kabar di mana keadaan suami Suparmi, Cipto Kendi namanya. Suami Suparmi yang bernama Cipto Kendi sekarang sudah tergolong hidup makmur sebagai abdi di suatu kerajaan Renggo Sekar. Kerajaan Renggo Sekar dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik bernama Ratu Sri Lestari. Sang ratu sangat sakti mandraguna, sehingga banyak kerajaan-kerajaan yang sudah menjadi taklukannya. Kecantikan dan kesaktian sang ratu ternyata kurang lengkap karena sang ratu belum mempunyai pendamping hidup. Sudah banyak pangeran dari negeri lain yang datang untuk melamar sang ratu. Ternyata sang ratu belum mau membuka hatinya untuk mereka. Singkat cerita, di dalam kesendirian dan karena begitu seringnya bersama abdinya Cipto Kendi, diam-diam dalam hati sang ratu merasa jatuh cinta kepada abdinya Cipto Kendi. Hingga pada suatu hari sang ratu memanggil abdinya yang bernama Cipto Kendi tersebut. "Wahai abdiku Cipto Kendi, kemarilah." "Daulat sang ratu, hamba menghadap." "Tahukah kamu kenapa kamu saya panggil untuk menghadap?" "Hamba tidak tahu sang ratu." "Ketahuilah Cipto Kendi, bahwa aku menaruh hati padamu. Sudikah kiranya kamu menjadi pendamping hidupku?" "Maaf, beribu maaf sang ratu. Bukannya hamba menolak titah sang ratu, tapi ketahuilah sang ratu bahwa hamba sudah memiliki istri." "Aku tidak peduli itu. Kamu harus mau menjadi pendampingku." Lalu Cipto Kendi diam sejenak, kemudian menjawab, "Sang ratu, maaf sang ratu, bolehkah kiranya hamba mempertimbangkan penawaran sang ratu barang 1 atau 2 hari lagi?" "Silahkan aku izinkan Cipto Kendi." "Hamba mohon pamit sang ratu." "Silahkan Cipto Kendi." Setelah Cipto Kendi keluar dari dalam keraton, dia merasa kebingungan dan berpikir bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Di satu sisi, dia diinginkan oleh ratunya, dan di satu sisi dia masih mencintai istrinya dan sangat rindu sekali ingin pulang
bertemu istrinya. Akhirnya 2 hari setelah itu diputuskanlah pulang dan keluar dari istana dengan diam-diam. Benar saja, keesokan harinya, pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, Cipto Kendi keluar dari istana secara diam-diam. Dia membawa bekal seadanya dan uang secukupnya hasil dari kerja selama ini di kota raja. 2 hari perjalanan antara kota raja hingga sampai ke desa di mana istrinya Suparmi tinggal. Sesampainya di rumah, Suparmi sangat gembira sekali. Dia tidak menyangka akhirnya setelah sekian lama suaminya pergi, akhirnya hari ini dia pulang dan bertemu kembali. Kini dia bisa melepas rindu dan saling menceritakan pengalaman masing-masing. Kita kembali ke kota raja. Sang ratu yang seharian tidak bertemu dengan Cipto Kendi, akhirnya dia bertanya kepada Mahapatihnya. Patih Sungkono, kemarilah. Daulat sang ratu, hamba menghadap. Seharian ini aku tidak bertemu dengan Cipto Kendi. Tahukah engkau di mana Cipto Kendi? Maaf sang ratu, seharian ini hamba juga tidak melihat Cipto Kendi. Sekarang coba kau cari ke seluruh pelosok keraton. Barangkali dia berada di mana. Siap, laksanakan perintah sang ratu. Setelah itu, Mahapatih memerintahkan seluruh prajurit untuk mencari ke pelosok keraton di mana keberadaan Cipto Kendi. Setelah dicari ke seluruh pelosok keraton, ternyata Cipto Kendi tidak ditemukan. Akhirnya Mahapatih menghadap sang ratu. Maaf sang ratu, hamba sudah mencarinya ke seluruh pelosok keraton, tapi Cipto Kendi tidak saya temukan. Mahapatih, sekarang kau cari tahu di mana rumah dari istri Cipto Kendi dan antarkan aku ke sana. Baik sang ratu, hamba melaksanakan perintah. Singkat cerita, sang patih sudah menemukan di mana desa dan tempat tinggal istri dari Cipto Kendi. Keesokan harinya, sang ratu bersama beberapa orang prajurit akhirnya berangkat menuju di mana tempat tinggal istri dari Cipto Kendi tersebut. Dengan naik kereta kuda dan bersama beberapa prajurit berkuda serta diantar sang patih, sang ratu serta membawa murka kepada Cipto Kendi. Sesampainya di rumah Cipto Kendi, alangkah terkejutnya sang ratu setelah melihat istri dari Cipto Kendi. Dia terkejut bukan karena melihat kecantikannya, tapi karena melihat tanda kalung yang dipakai oleh istri Cipto Kendi. Lalu sang ratu bertanya kepada istri Cipto Kendi, "Nyai, Dari mana kamu mendapatkan kalung ini, Nyai?" Maaf sang ratu, ini pemberian dari orang tua saya. Dulu waktu saya masih kecil, ketika itu kami sekeluarga sedang mengadakan perjalanan pulang dari sebuah pesta suatu kerajaan. Tiba-tiba kami dihadang oleh para pembegal, dan pembegal itu meminta harta dari kami, dan orang tua kami sudah memberikan semua harta. Karena terlalu sedikit harta yang kami bawa, akhirnya aku dibawa oleh para pembegal itu untuk disandra dan dimintai tebusan.
Hamba ingat waktu itu, sebelum hamba dibawa oleh para pembegal itu, ibu lalu memberikan kalung ini sebagai tanda jika suatu ketika kami bertemu kembali. Ternyata sampai saat ini, hingga hamba dewasa, hamba belum pernah ditemukan oleh orang tua hamba. Waktu itu hamba ditinggalkan di tepian persawahan karena begitu lamanya tidak mendapatkan tebusan. Akhirnya hamba ditemukan oleh warga setempat dan hamba dibesarkan hingga sampai saat ini. Siapa namanya? Nama hamba Suparmi. Orang tua angkat hamba tidak mempunyai anak dan hamba dirawat seperti anak kandung sendiri. Dulu nama hamba bukan Suparmi. Karena orang tua angkat hamba tidak mempunyai anak dan dia takut kehilangan, akhirnya hamba diganti nama menjadi Suparmi. Siapa namanya dulu? Nama hamba Sri Tanjung Sari. Setelah mendengar keterangan dari Suparmi, sang ratu kemudian berjalan perlahan mendekati Suparmi, lalu memeluk sambil berkata, "Kamu sebenarnya kakakku." Setelah itu, sang ratu menunjukkan tanda kalung yang sama pada Suparmi. Seketika itu juga hilanglah murka sang ratu dan menjadi sesuatu yang membahagiakan dan mengharukan. Mereka saling berpelukan melepas rindu karena lama sudah tidak bertemu. Lalu sang ratu menawarkan mereka berdua untuk tinggal di istana. Namun mereka berdua menolak. Biarlah tinggal di desa saja. Tapi setelah itu, sang ratu sering menjenguk kakaknya yang tinggal di desa. Pemirsa, cukup sekian dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.